Sering mereka datang berkomunikasi secara langsung, kemudian didukung oleh dosen-dosennya. Nah, disinilah kami merasa memiliki teman dalam kita entah berdiskusi, dalam mengembangkan, bahkan membuat branding-branding. Perkenalkan, saya Arif Hidayat, salah satu pengelola, juga salah satu penggagas berdirinya Kampung Wisata Pakualaman. Kampung Wisata Pakualaman adalah suatu kawasan yang di sini berbasis heritage, kemudian berbasis eksistensi penduduk dalam aktivitasnya yang berada di kawasan berkait dengan kegiatan-kegiatan kerajaan di masa lalu. Pakualaman itu adalah salah satu keraton yang eksis di kota Yogyakarta selain dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu sendiri. Jadi di Kampung Wisata Pakualaman ini kami mengangkat potensi-potensi baik kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat, UMKM, kemudian juga kegiatan budaya, bahkan sampai heritage yang ada di Pakualaman itu kita angkat dijadikan sebuah aset pariwisata. Kampung Wisata Pakualaman dulunya digagas oleh kami, rekan-rekan yang ada di wilayah tersebut, adalah bentuk suatu kepedulian. Karena kebetulan, karena ini ada satu destinasi yang bisa dijadikan destinasi wisata seperti Puro Pakualaman, kami menyadari bahwa akan banyak mendatangkan turis-turis baik itu domestik maupun asing. Kemudian di situ menjadi satu aset yang mestinya bertumbuh secara keekonomian baik itu di tataran stakeholder maupun di tataran masyarakat. Nah, kami berdiri dari community based tourism. Jadi komunitas turis berbasis komunitas. Komunitas ini adalah komunitas yang peduli dengan wilayah, peduli dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, peduli dengan UMKM yang ada, yang itu dijadikan sebuah aset wisata. Dalam perjalanannya memang tidak mudah, kami membutuhkan kalau dihitung dari sekarang kira-kira sudah sekitar 11 tahun ya untuk menggerakkan, mengembangkan, kemudian mencari ide-ide. Dulu kami bisa eksis di awal atau berdiri di dalam menjadi sebuah kawasan kampung wisata itu berkat dengan ada program dari pemerintah yaitu PNPM Mandiri berbasis wisata. Nah, itu kami kembangkan, kami coba angkat melalui diskusi dengan rekan-rekan di wilayah. Karena berkait dengan aktivitas masyarakat tentunya banyak hambatan-hambatan yang selalu akan muncul. Salah satu contoh, ketika kita melewati lorong gang, di situ pasti akan banyak pemandangan yang lain daripada yang lain. Nah, ini membuat kami harus banyak menyadari ada hambatan, bagaimana jemuran yang ada di jalan-jalan. Nah, dari situ kita munculkan satu kelompok yaitu kelompok sadar wisata. Bagaimana nanti teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di situ menyadari bahwa kawasan yang ada di situ merupakan kawasan wisata. Di kawasan Kampung Wisata Pakualaman yang kita coba tumbuhkan, kita giatkan, di situ ada banyak hambatan. Salah satu hambatannya adalah dari pengelola sendiri, belum menyadari bagaimana menata satu kawasan menjadi kawasan wisata. Kalau dilihat dari kebutuhan kepariwisataan, misalnya lahan parkir, homestay, kemudian destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi, kami mempunyai banyak. Tapi dalam mengarrange di situ menjadi satu produk atau satu paket yang bisa dijual,
Nah, ini melalui diskusi-diskusi panjang, bahkan bongkar pasang tentang paket-paket itu menjadi hal yang biasa. Dan ini menjadi sangat unik bagi kami, menjadi sebuah tantangan bagi kami. Sekian tahun berjalan, bahkan sampai saat ini bisa dikatakan belum menemui satu titik yang betul-betul kita terpuaskan dengan program tersebut. Kemudian di sisi yang lain, kesadaran masyarakat sendiri tentang sampah, kemudian juga tentang satu kawasan bagaimana kita bisa beramah tamah dengan para wisatawan. Ini menjadi satu tantangan yang berat juga buat kami. Selain itu, yang paling pokok adalah SDM. Di kami sendiri, setiap kali kita mempunyai SDM yang mumpuni, kebetulan yang muda-muda, di situ setelah mungkin lulus kuliah, diterima di suatu perusahaan, kebetulan wilayahnya berada di luar Jogja atau justru di luar negeri. Nah, ini menjadi hambatan buat kami, sehingga kami selalu banyak kehilangan teman-teman atau rekan-rekan yang di situ harusnya bisa untuk mengembangkan, tapi sudah ditarik di tempat lain. Belum lagi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu kelurahan, kecamatan, bahkan LPMK, BKM, itu sering terjadi konfrontasi, salah memahami. Disitulah kami belajar bagaimana mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang muncul dengan dampak-dampaknya. Syukurlah kita merasa senang ketika bisa bekerja sama dengan UMKM, karena teman-teman UMKM ini ya yang paling banyak merespon kami. Kemudian justru bagaimana meningkatkan produk dari UMKM sendiri, mereka juga merasa senang. Kita bikin packagingnya, kemudian kita jadikan suatu paket unggulan tentang salah satunya yaitu kuliner. Ada rujak es krim, ada bakso. Nah, ini sekarang kawasan itu menjadi sangat rame. Mentoke waras. Sel-sel capek ya. Ketika kami bergerak, ketika kami berjuang, ketika kami berusaha menyadarkan masyarakat, kami butuh dukungan-dukungan moral, entah dukungan dana. Yang paling banyak adalah yang kami perlukan adalah dukungan-dukungan moral tersebut. Kebetulan kita sudah bekerja sama, salah satu contohnya dengan hotel-hotel setempat. Di situ ada Jambulu, ada 101, kemudian ada Hotel Zaz, ada Musafira dan sebagainya. Kita sudah bisa membangun suatu kerjasama yang unik. Dan satu lagi yang selalu kita merasa terdampingi, disitulah adalah peran mahasiswa UKDW. Sering mereka datang berkomunikasi secara langsung, kemudian didukung oleh dosen-dosennya. Nah, disinilah kami merasa memiliki teman dalam kita entah berdiskusi, dalam mengembangkan, bahkan membuat branding. Dan kita juga bersyukur beberapa waktu yang lalu UKDW datang menawarkan diri untuk membantu kami, dan kami merasa senang ketika kami pas butuh di situ membuat branding dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, akhirnya kita munculkan guidebook berbahasa Inggris. Kemudian kita munculkan menu-menu yang ada yang kami jual dalam bentuk kuliner, atau mungkin kami jual dalam bentuk ketika orang datang itu sudah kita bisa bahasa Inggriskan semua. Nah, kami sangat berterima kasih sekali dengan UKDW yang sudah senantiasa kami sambati, kami ajak berdiskusi bagaimana mengembangkan wilayah kami. Dan ini kami berharap tidak hanya terputus sampai di sini. Kami berharap itu berlanjut di lain-lain waktu yang akan datang. Pada saat ini kami sedang membranding ulang, membuat paket-paket baru, entah itu paket wedding, paket-paket foto selfie dan sebagainya. Ini sedang kami branding. Ke depan ini akan kita jadikan sebagai salah satu atau mungkin salah dua atau salah tiga yang menjadi unggulan. Nah, kami juga berharap sama sekali ketika nanti UKDW, teman-teman UKDW mau bersinergi dengan kami lagi, sehingga itu mempunyai tujuan
ekonomi di masyarakat semakin tumbuh, semakin banyak orang datang, kemudian semakin banyak profit yang bisa kita ambil. Ini kita berada di salah satu kawasan yang kita kembangkan. Ini kebun, bagaimana kita berkebun. Bisa dikatakan belajar berkebun ya, berkebun di perkotaan. Kambing, ada mentok juga, ini sedang kami kembangkan menjadi satu yang nanti juga bernilai profit, harapannya begitu. Dengan lahan yang hanya sekian, kita coba memaksimalkan produktivitas, kemudian memaksimalkan pakan ternak yang ada di sini untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari ternak yang kami kembangkan. Ini salah satu kebun yang kami kembangkan. Kita kembangkan di atas kolam, di sini di bawah ada kolam lele, kemudian di atasnya kita tanam di sini kangkung. Ini barusan panen, ini sudah tumbuh lagi, nanti sekitar 2-3 minggu lagi siap panen lagi. Gimana Mbak, rame? Ya, alhamdulillah. Ya, tapi lancar ya? Lancar. Semoga nanti tetap tambah lancar, tambah gayeng.